Oke, ketemu lagi dan balik lagi. Pada video kali ini, kita akan kembali ke rutinitas seperti biasa. Kita akan melakukan pemrograman. Kita akan menuliskan sebuah code. Ini adalah beda dari sebelum-sebelumnya. Tentu pada setiap video eh, yang dibuat, saya menyiapkan atau melakukan latihan dari materi yang telah diajarkan, lalu kita ulik kembali. Dan pada video ini kita akan membahas materi baru, lanjutan dari kemarin. Jikalau kemarin kita telah melakukan pemrograman tentang sebuah data real yang kita olah untuk menyelesaikan atau mendapatkan regresi linear, grafik regresi linear. Kali ini akan tetap outputnya akan mengarah ke sana, ke regresi linear grafik. Dengan yang beda adalah data real yang kita gunakan. Pada sebelumnya, kita menggunakan resistivitas versus kedalaman. Kali ini kita akan menggunakan densitas versus kedalaman yang kita ambil dari data real. Data real di sini beda, yang kita dapatkan adalah sebentar, adalah ini ya. Jadi ini kita dapatkan sebuah jurnal yang dimana jurnal Fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA ITS yang diterbitkan pada tahun 2016 ya. Di sini jurnalnya menjelaskan analisis densitas, porositas, dan struktur mikro batu apung Lombok dengan variasi lokasi menggunakan metode Archimedes dan software ImageG. Pada kasus yang akan kita selesaikan, kita akan berfokus pada metode Archimedes. Di sini saya sudah membaca bahwasanya hasil dari jurnalnya itu ada dua, di metode Archimedes dan eh, software ImageG. Kita fokusnya di sini saja, di tabel ini. Di tabel ini, sesuai dengan judul, bahwasanya di judul ada variasi tentang lokasi, yang dimana setiap lokasi memiliki kedalaman yang berbeda. Di sini ada 6 titik, yang dimana kita akan mencoba untuk mengolah, ya, untuk menghasilkan grafik. Di sini kedalamannya berbeda, dan densitasnya pun berbeda. Densitas di sini yang akan kita ambil adalah densitas bebas sih sebenarnya. Kita ambil yang kering aja deh, densitas kering. Dan perlu diketahui juga bahwasanya untuk general, ya, secara generalnya. Jadi secara generalnya, sebentar. Oke, jadi kita kembali. Oke, jadi secara generalnya, bahwasanya ketika kedalaman semakin dalam atau menuju inti bumi, ya dalam artian tekanannya itu akan semakin tinggi, yang akan menimbulkan densitasnya juga tinggi, namun porositasnya menurun. Jadi itu adalah pemaparan secara generalnya. Tapi dalam sebuah data di lapangan, banyak hal yang akan mempengaruhi hasil. Maksudnya gini, katakan secara geologisnya seperti itu, tapi untuk
secara interpretasi statistiknya itu bisa lain lagi. Akan saya tunjukkan di output nanti. Ini hanya sebagai pemaparan awal agar ketika nanti kita sampai di akhir tidak ada kebingungan sehingga di akhir kita bisa melakukan eh, penjelasan korelasi ya. Jadi tidak ujuk-ujuk. Oke, langsung saja. Jadi code yang sama ya. Kita pertama akan mengimport yuk, import NumPy. Ini adalah library yang kita butuhkan. Import ada SPD, ada juga matplot, matplotlib ini untuk plot NumPy pandas. Oke, tiga ini ya, pyplot, matplot, matplotlib, matplotlib, SPLT. Dan data yang kita butuhkan, ya, saya langsung tulis saja ini. Tadi saya sudah melakukan rekapan ya, agar tidak membuka-buka slide lagi. Oke, data pertama tentang kedalaman. Kita tulis dulu kedalaman. Jadi kedalaman ini ada 0,3. 0,3 ini meter ya, atau meter. Set, yes, meter. Jadi 0,3 meter. Ya, nggak begitu dalam banget lah, tapi akan kita lihat nanti. Oke. Jadi ini pengukurannya tidak begitu dalam. Oke, 0,3. Terus ada 3, ini lumayan. Terus ada 0,3 lagi variasinya. Terus ada 3 lagi. Jadi 4, 0,3 lagi. Dan 3. Oke. Terus ada densitas. Ya, di mana densitas ini kaitannya dengan massa jenis ya, sejenis batuan. Kepadatan yang bukan kepadatan sih. Densitas itu kan massa jenis. Oke, kita comeback dulu. 0,729, 0,594. Oke, 594, 737, terus 0,724, 0,627, 0,650. Oke, kita udah dapatkan input data di sini. Terus kita tutup dulu, terus kita tuliskan. Kita ingin tuliskan data regresi. Regresi sama dengan PD, ya ini pandasnya berguna, atau main maksudnya. Nah, data frame, set, data, data. Terus kita harus eh, jabarkan angka yang diketahui ini kita ubah ke array agar bisa dieksekusi. Yang dimana array nanti eksekusinya itu akan mengarah ke operasi matematis yang akan bersangkutan dengan yang namanya matrix. Matrix ya. X sama dengan NP array, array data underscore wow, data underscore regresi, yakni kedalaman untuk X. Oke, kedalaman array ya. Oke, kita reshape ya. Ini reshape ini untuk transpose, reshape terus sama y-nya juga y sama dengan
NP array data underscore berarti kalau itu dalam menu seperti Y-nya identitas dan oke, save ini satu. Oke, kita sudah pindahkan ke array. Selanjutnya, selanjutnya kita akan print. Misalnya X itu sama dengan apa ya? X sama dengan sesuatu. X itu sendiri. Dan sama juga print Y. Y, sesuatu, Y itu sendiri. Oke. Oke, kita sudah melakukan input-input ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sebuah operasi matematis, yakni untuk mendapatkan matriks. Oke, sebenarnya ini sama tentang eh, ordinary yang kita lakukan sebelumnya. Kita ini akan fokus ke weight least square, yang dimana pembobotan dilakukan dengan menambahkan ke menambahkan ke data. Oke, kita ulik dulu. Jadi, pada sebuah grafik tersebar plot data, yakni data yang terukur itu tersebar. Ya. Sebaran datanya itu pasti nggak selalu eh, mengikuti tren. Dalam artian ada yang mencar-mencar, dalam artian luar jangkauan, outlier ya. Nah, yang kita maksud di sini, outlier ini dengan yang data sesuai tren itu kita tambahkan, sama-sama kita tambahkan bobotnya. Hanya saja untuk yang sesuai tren ini kita tambahkan bobotnya lebih banyak. Jadi itu fungsinya with square adalah untuk mengoptimalkan garis tren agar tidak tertarik dengan outlier. Jadi gitu. Oke, lanjut. Sama dengan matriks D yang kita cari adalah D sama dengan Y copy copy ya. Copy. And kita definisikan dulu N data yakni sebanyak D ya. N data sebanyak D, N data sebanyak D. D-nya adalah Y copy. Jadi semua yang ada di Y itu D. Lalu N data itu banyaknya D itu panjang D. Terus N parameternya ini ada dua. Lalu untuk mencari G sama dengan kita butuhkan NP zeros, yaitu menyiapkan matriks kosong yang berukuran jumlah data dan dengan jumlah parameter. Oke, kalau kan pengulangan ini ditujukan untuk banyaknya data mengisi, ya, banyaknya data akan mengisi matriks G. Oke. For I in range, saya takut ini belum kan. Oke, aman. Oke, for I in range, banyaknya, eh, oke. Jadi pengulangan ini dalam tentang banyaknya data, mulai dari G, ukuran matriks I, data ke I kali yang pertama. Nol itu ukuran data yang pertama. Dengan X, I. Oke. Terus G untuk data ke I sampai selanjutnya. Oke. Oke. Sudah kita jabarkan pengulangannya. Oke.
Kita masuk ke, jadi outputnya nanti kita akan membuat garis, dua garis ya, akan keluar dari ordinary dan weight least square. Yang pertama, kita masuk ke OLS, ordinary least square. Di mana kita definisikan ada M ini akan dibutuhkan, M akan kita cari. Ya, jadi M ini B-nya ya. Residual di sini sebagai errornya. Oke, jadi yang kita tulis ini adalah fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear. Ya. Persamaan linear dalam artian M tadi kan diketahui AB ya, kita cari parameternya. Jadi, fungsi NP lin out LSTSI ini adalah menyelesaikan persamaan linear dengan mencari parameter model yang meminimalkan jumlah kuadrat error antara data observe dan calculate. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah itu kita tuliskan bahwasanya tadi kan aku slope ya, ini adalah parameter modelnya pemiringan, jadi plotkan, kita ambil M1, M0 ya, sorry. Bilangnya bilangnya satu tapi tulisnya juga satu, sebenarnya kan kalau di ini M0. Oke, slope, terus kita parameter kedua ini intercept, kalau itu dia float, eh, kata ke satu ya, kedua ya berarti. Oke, step udah, terus kita errornya itu kalau di OLS itu float residual. Oke, oke, terus kita tuliskan generalkan D perhitungan. Ini D K kali M. Ini adalah yang paling umum. Oke, sudah kita generalkan untuk OLS. Kita lanjut ke WLS. Ini adalah poin penting yang akan kita utamakan. Dalam artian pembahasan kali ini sebenarnya mengacu pada WLS, weight least square. Kita akan menganalisis apa perbedaan outputnya nanti. Oke. Jadi untuk WLS, weight least square, ini W sama dengan NI, ya. NPI, banyak kata. Di mana kita kita definisikan, tadi kan ada lokasi pertama ya, si pertama, yakni W pertama, W pertama, kalau pertama tulis pertama 0,0 ini ya, terus ada W kedua, lokasi kedua ya, masuk ke, sorry, masuk ke lokasi dua, ada W ketiga, ada W keempat, masuk lokasi tiga, ada W kelima, W kelima, dan yang terakhir ya oke, dan W ke enam, enam. Nah, untuk menilai pembobotannya, ya kita akan melihat eh, jarak intervalnya yang sekiranya keluar dari tren atau berada di outlier itu yang, kalau dilihat ya pembobotannya itu sebenarnya ada di lokasi ya 37, 74.
Oke, oke, oke. Sebenarnya nggak jauh beda ya. Ah, hmm. Saya menunjukkan 7, 7, 7, 6. Tapi di sini ada yang 5. Bentar, kalau 5,3 dari 7, 7. Terus ke 5. Oh, ini. Di kedalaman 3. Di kedalaman 3, kalau kita pakai yang kering ya, kita fokus ke kering. Kedalaman 3, dia habis ke 5, loncat langsung 7, langsung turun ke 6. Ini memungkinkan potensi terjadinya outlier. Oleh karena itu, kita lakukan setup. Ya, kita setup. Kita kembalikan ke kita setup. Untuk penambahan bobot, oke, kita langsung ambil saja ini berdasarkan percobaan dan eh, bahwasanya umumnya itu penambahan bobot antara di baiknya antara 0,5 sampai 1. Oke, jadi kita langsung ambil aja di sini. Oke, dari 0,5 dia langsung naik ke 1. Terus ini mid range-nya kita buat gitu. Oke, terus dengan rumus A, ya ini rumus tambahan baru. G, 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 so, G transpose, G transpose W, G transpose kali W kali G, gitu, kali W dari G. Nah, kalau B-nya itu G, G transpose kali W kali G. Oke, dengan M, ya, M BLS. Kan tadi udah, kalau M di sini parameternya M underscore WLS sama dengan NP clean out. Nah, kita gunakan penyelesaian, ya. Penyelesaian, penyelesaian, ya, untuk mendapatkan A dan B. Oke, A dan B. Jadi itu diselesaikan untuk kita dapatkan parameter. Oke, lanjut kita generalkan juga, generatekan miringannya itu gimana? Seperti yang di OLS pakai float ya, float, float. Tadi kalau float M, ini M the score WLS, WLS, score M WLS ke satu ya. Oke, interceptnya, interceptnya float WLS kedua. Oke, lalu perhitungannya dikal WLS, perhitungan tadi dikal M, dikal gitu ya, dikal, dikal WLS. Oke, D kali S sama dengan G, D berasal dari D kali G kali M. M dua S. Lanjut, untuk errornya, error WLS dengan NP sum. Ya, ini rumusnya NP sum. Y, min, D kali skor kuadrat. Oke, udah kita dapatkan generate yang kita butuhkan dari code S dan WLS. Saatnya kita lakukan plot, ya, plot. Oke, kita lakukan plot. Sini bounty. Kita mau fix size-nya, ukuran gambar, apa namanya, grafiknya. Nah, oke, terus di scatter ya, kita mau bentuk scatter plot di x,
sorry, warnanya merah, 60 labelnya data 60 dengan S-nya ini untuk apa? S-nya ini untuk apa? Ayo, ada yang bisa jawab, teman-teman. S-nya itu adalah, ayo, apa? Coba kita diskusi aja di sini. Karena kita di sini masih sama-sama belajar. S-nya itu sangar. Oke, baik. Oke, baik. Itu dia. Size-nya, ukurannya. Oke, kita sudah dapat menjawab. Lanjut. Habis kita plot scatter, kita lakukan PLT, plot. Oh, oke, oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke. Ya, ya, kita plot X untuk OLS-nya. X aksis. Kalau biasa ini ya, dekal, kita mau blue, dengan flare min, garisnya ya, line width, satu dua, levelnya OLS. Ini dia OLS. Bisa kita sebut ordinary square. Oke, lanjut. PLT plot untuk WLS. Dikal, 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 WLS. Kita pakai yang K, Kamin, ya. Jadi biar beda. Kamin, ini sama. Sorry, sorry. Sama. Tapi pindah sini. Nanti, ya, oke. PLT plot udah. Di PLT title. Lo, kalau di sini dia. Oke. Oke. Di title ini. Oke. Sini. Wait, wait. Wow, wow, wow. Oke, valid title ini untuk menuliskan atau plot judul yang dimana kita pakai OLS versus BLS dinner fitting, font size-nya, ukurannya, font weight-nya, ketebalannya, X label-nya kita X, Y label juga Y, font size-nya 12, ini ada legend. Kita mau memunculkan legend atau keterangan. Terus kita tulis untuk mendapatkan sebuah text string. Text string ini adalah kotak yang berisikan keterangan juga tentang berapa M-nya. M-nya adalah parameter dua tadi ya, berapa, terus residualnya berapa. Nah, itu, jadi untuk OLS ini rumusnya, error error untuk OLS, ini WLS, errornya WLS. Terus ini plot text. Plot text ini adalah digunakan untuk mengatur dari
text stringnya. Jadi di text string ini kita telah menuliskan rumus untuk mendapatkan parameter, ya, parameter dari OLS dan WLS, dan residualnya. Lalu untuk plot text ini adalah untuk mengatur berapa besar dari misal fontnya, ya, fontnya, ukurannya, terus dari posisinya mau kita taruh di mana, kita taruh di bawah kanan, terus boxnya itu mau dipakai line atau line kotaknya itu berwarna apa, ya. Oke, kita langsung eksekusi outputnya. Yes, oke, aman ya ini. Ini aman, menunjukkan bahwasanya ini aman, gitu. Oke, kita akan jelaskan. Oke, X-nya belum kita ganti nih. X, oke. Plot X lah. Ini kedalaman. Ini densitas. GR per CM43. Oke, kita udah dapat ini. Nah, ini yang saya maksud. Teks string kita ditujukan pada yang berwarna kuning. Untuk konteks string ini kita untuk menghasilkan OLS ini, OLS BLS-nya. Sedangkan untuk plot text-nya ini terakhir ini dia untuk mengedit visual dari kotaknya. Oke, terus kita lanjut ke atas. Ini plot berbagai hal, figurin termasuk grafik. Terus plot grafiknya itu di sini, grafik keseluruhan, ya. Nah, oke. Ini yang bersifat array tadi, ya, array kita pindahkan untuk bisa dihitung melakukan kalkulasi. Ya, sama saja. Hah. Oke, dari ini kita bisa melihat di sini terdapat kemiripan data yang di mana dilihat dari titiknya ini masih ada 5. Jadi ada data yang memper dalam artian itu antara hubungan kedalaman dan densitas itu datanya mirip. Oke, itu is not problem. Kita fokus dengan line, line garis fittingnya. Oke, di garis biru adalah ordinary light square. OLS ini adalah garis biasanya. Garis biasa di sini menunjukkan bahwasanya semua data memiliki bobot yang sama. Sedangkan WLS, garis berwarna hitam, semua data, terutama yang di outlier, akan dilakukan penyesuaian dengan menambahkan bobot yang paling berat ada di garis yang ada di data yang dekat dengan tren garis. Dengan kata lain, yang di outlier tetap ditambahkan, tapi tidak sebanyak yang dekat outlier atau tren garisnya. Ya, gitu. Jadi penambahan bobot ini paling utamakan di dekat data tren, ya, yang satu tren. Sedangkan di outliernya tetap ditambahkan, tapi nggak begitu banyak. Itu David least square. Yang dimana tujuannya adalah untuk memfitkan garis agar tidak terjadi timpang tindih yang jauh karena menyesuaikan dari data yang didapat. Karena tentu dalam lapangan data yang tidak didapat data yang didapat itu tidak selalu dia itu linear ataupun mengikuti tren garis linear, ya. Jadi entah itu ada noise atau ada sebuah data yang didapat yang memang itu secara tidak terduga, ya. Cara mengatasinya adalah seperti ini. Ini adalah utamanya untuk kasus di masih kasus di regresi linear. Jadi gini output. Jadi tadi yang kita dapat tadi dari sini, data yang kita dapat dari sini, ya, dari jurnal analisis densitas, ya. Di sini densitasnya itu ada, ya, sudah dikelompokkan asli, kering, dan jenuh akan air, kering, asli. Oke. Dan juga ada kadar air di sini. Tapi kita fokuskan di densitas versus kedalamannya aja. Oke, kita back dulu sebelum kita closing. Oke, begitu tentang video pada hari ini. Diskusi pada video ini tentang
weight least square dalam pemrograman atau pemodelan data geofisika. Oke, menggunakan inversi. Versi tadi yang rumus paling utamanya adalah D dengan D kali M. Di mana inversi ini dia itu automatic, ya. Automatic memiliki algoritma yang dimana outputnya adalah menghasilkan data secara otomatis atau menyelesaikan sebuah kasus secara otomatis dari data yang didapat di lapangan. Sedangkan untuk yang forward itu dia adalah manual. Secara manual jadi trial trial error. Jadi memasukkan sekiranya angka mana yang pas untuk mendapatkan fit datanya. Sedangkan ini inversi dia pakai automatic. Jadi ada algoritmanya, jadi outputnya langsung ke feed data. Feed data untuk mendapatkan feed ada OLS BLS ini. Untuk OLS ini, ketika ada noise atau data yang outlier, dipakai lah. Oke, gitu saja dari video kali ini. OLS BLS. Kiranya saya cukupkan. Sampai jumpa di video spesial selanjutnya. Saya Muhammad Hadirullah NRP akhir 1006. Video ini saya cukupkan dan pamit undur diri. Terima kasih.